bahwa pada akhirnya, pada masanya dan pada waktunya, kita semuanya pasti harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kelak kita kembali kepada Allah, apa yang kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah? Amal apa dan amal mana lagi yang akan kita bawa menghadap kepada Allah? Sedangkan harta yang kita miliki mungkin sekian kali sekian tambah sekian, pada akhirnya tidak akan mampu menolong kita semuanya. Kemudian jabatan yang kita miliki kalau tidak hati-hati malah akan membuat kita terjerumus. Harta yang berlimpah kalau kita tidak hati-hati, harta itulah yang akan membawa kerusakan kepada kita. Kemudian anak keturunan kalau kita salah mendidik mereka, malah anak keturunan itulah kelak yang akan mencelakakan kita. Tapi jika kita mampu mendidik, kemudian mengajarkan anak-anak kita, mendidik mereka di dalam iman dan takwa kepada Allah dan akhlakul karimah, maka insya Allah anak keturunan kita akan menjadi bagian orang-orang yang menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya jawab kepada orang itu, wahai bapak, banyak di luaran sana orang-orang yang begitu kesulitan mencari rezeki dari Allah. Tetapi apakah mereka kemudian merasa paling sedih dalam hidupnya? Ternyata tidak. Banyak orang yang miskin tapi atena senang, atena tenang. Margana apa? Margana aban panikah. Miskin dan kaya itu adalah urusan Allah. Soki ben miskin panik urusan Allah. Tapi yang paling penting di dalam kemiskinan dan kekayaan yang Allah berikan, apakah manfaat apa tidak? Kadangkala Allah mengirimkan kekayaan justru itu bermanfaat. Atau setidaknya Allah mengirimkan kemiskinan, tapi ternyata kemiskinan tidak membuat dia bersedih dan bersusah hati. Malah dengan kemiskinan menyebabkan dia begitu banyak waktunya untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir dengan kayamu, selama kekayaanmu itu engkau dapatkan dari perkara yang halal, kemudian diinfakkan kepada cara yang halal. Ataupun seandainya Allah menjadikanmu miskin dalam harta, jangan sampai kemiskinanmu itu menyebabkan dirimu berkeluh kesah dan sakit. Tetapi jadikan kemiskinanmu itu sebagai caramu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang engkau tidak berbahagia dengan harta dan kekayaanmu, berarti engkau sedang bermasalah dengan Allah. Apa masalahnya? Mungkin kamu kurang bersyukur terhadap karunia dari Allah. Banyak orang yang dekat kepada Allah ketika miskin, tetapi ketika kaya dia menjadi jauh kepada Allah. Dulu waktu miskin tidak banyak harta, dia selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Dia selalu menyempatkan diri untuk datang ke majelis ilmu dan salawatan dan zikir. Tetapi ketika Allah menurunkan rezeki yang banyak, boleh jadi dia lalai karena terlalu banyak kesibukan yang dia dapatkan.